Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Kita kembali berjumpa di dalam Devotion from Nations. Mari kembali pagi ini kita mau belajar firman Tuhan. Kita mau belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan, karena kita percaya setiap kebenaran yang kita belajar, kebenaran yang kita terima akan memerdekakan kehidupan kita. Ada banyak kunci-kunci yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan, dan saya percaya renungan pagi ini juga akan menjadi berkat buat kita semua. Mari sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, saat ini kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kau yang berjalan bersama-sama dengan kami, sebab kami sadar tanpa Tuhan kami nggak bisa buat apapun Tuhan. Kami butuh Engkau lebih dari apapun dalam kehidupan kami. Kuasai kehidupan kami dan urapi kami hari ini Tuhan. Pagi ini bicara dalam hidup kami, sehingga kebenaran-Mu Tuhan yang kami terima pagi ini akan memerdekakan kehidupan kami, memberikan kami shalom, memberikan kami kekuatan, memberikan kami pengharapan bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil, dan janji-Mu akan selalu digenapi oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, urapi setiap kami, berkati setiap umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, pagi ini ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Saya kasih judul Tinggal Tenang. Mari buka sama-sama dengan saya di Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15. Ini suatu ayat yang sangat terkenal, tapi saya ingin menyampaikan ada 4 poin yang akan menjadi kunci untuk kita mengalami kemenangan pada hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Dikatakan di Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Nah, kalau Bapak Ibu dan teman-teman semuanya melihat apa yang ditulis dalam Yesaya 30, di sana dikasih judul bukan Mesir yang memberi pertolongan tetapi Tuhan. Yesaya 30 ini berbicara tentang suatu masa di mana bangsa Israel ini masuk dalam masa yang tidak menyenangkan buat hidup mereka. Mereka meninggalkan Tuhan dan mereka mengalami semua yang nggak enak. Mereka terbuang, mereka mengalami semua yang mereka miliki hilang, dan semua yang nggak enak yang mereka alami dalam kehidupan mereka. Tetapi dalam masa-masa yang nggak enak, masa-masa di mana mereka ditinggalkan oleh Tuhan, mereka mencoba mencari pertolongan dari manusia. Di sana pada waktu itu mereka mencari pertolongan dari Mesir. Karena pada waktu itu Mesir adalah suatu bangsa yang paling canggih, paling muktahir teknologinya, paling diberkati, paling jaya pada waktu itu, yang paling menguasai dunia pada saat itu. Tetapi di sana dikatakan bukan Mesir, bukan orang yang dapat memberi pertolongan dalam kehidupannya kita, tetapi Tuhanlah yang akan memberi pertolongan dalam kehidupannya kita. Kita masuk dalam masa-masa yang tidak menentu, masa-masa yang tidak pasti, masa-masa yang tidak tahu kapan bisa berakhir corona ini, dengan kita nggak tahu pasti. Tetapi saya percaya firman Tuhan ini mengajarkan bahwa di tengah-tengah ini jangan sampai kita lebih mengandalkan Mesir, mengandalkan orang lain yang kita pikir bisa menyelamatkan kita, yang kita pikir oh dokter ini bisa menyelamatkan kita, oh obat ini bisa menyelamatkan kita, oh kalau saya lagi nggak punya kerjaan, saya lagi hopeless dalam ekonomi, mungkin orang kaya ini bisa menyelamatkan saya. Tetapi saya ingin mengajak kembali lagi, ayo, bukan Mesir, bukan orang-orang dunia, bukan orang-orang di sekitar kita yang dapat menyelamatkan hidup kita. Di masa-masa kita butuh pertolongan, tetapi Tuhanlah yang dapat menyelamatkan hidupnya kita. Nah, Yesaya 30 ayat 15 ini ada 4 kunci di mana kalau Anda dan saya mau diselamatkan di tengah-tengah kekacauan yang terjadi pada saat ini. Di dalam bahasa Inggrisnya, New King James, di sana dikatakan, For thus says the Lord God, the Holy One of Israel, in returning and rest you shall be safe. In quietness and confidence shall be your strength, but you would not. Nah, ada 4 hal yang ingin saya sampaikan buat Bapak Ibu dan teman-teman semuanya pagi ini, supaya kita bisa diselamatkan dalam masa-masa ini. Yang pertama di sana dikatakan in returning. Masa-masa ini ketika kita udah galau, kita udah kesulitan, kita mengalami penderitaan, mengalami semua yang tidak enak,
hal yang pertama yang perlu kita lakukan, kita kembali kepada Tuhan. Karena yang pertama di sana dikatakan dengan bertobat, dengan kita berbalik kembali lagi kepada Tuhan. Yang selama ini kita mencari pertolongan sana sini, kita mengharapkan koneksi, kita mengharapkan pertolongan dari obat ini, kita mengharapkan vaksin, kita mengharapkan ini. Saya nggak ngomong bahwa nggak boleh vaksin, tapi bukan itu yang akan memberi pertolongan dalam kehidupannya kita. Tuhanlah yang akan memberi pertolongan. Tetapi syaratnya yang pertama, returning sama Tuhan, kembali lagi sama Tuhan, datang lagi sama Tuhan, menghadap lagi sama Tuhan. Saya nggak tahu dalam masa-masa ini berapa banyak dari kita yang secara tidak sadar kita menjauh dari Tuhan. Kita sibuk untuk survive, kita sibuk dengan diri kita sendiri, sehingga tanpa sadar kita menjauh dari Tuhan. Nah, bagaimana untuk Anda dan saya bisa survive? Di sana dikatakan, in returning you will be safe. Dengan kita berbalik kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan, kita akan diselamatkan. Yang kedua, bukan hanya returning, tapi and rest, you shall be safe. Nah, kita butuh belajar untuk bagaimana kita bisa beristirahat, kita bisa tinggal tenang, kita bisa tinggal diam. Karena kadang-kadang dalam masa-masa seperti ini kita nggak bisa rest. Ada beberapa orang yang nggak bisa rest, dia terus mikir, dia terus mencari cara bagaimana bisa survive, bagaimana bisa sembuh, bagaimana bisa bertahan dalam masa-masa ekonomi yang sulit, sehingga dia nggak bisa rest. Banyak orang-orang yang akhirnya kena positif COVID bukan karena dia kontak ke sana sini dengan nggak menjaga prokes, tapi karena dia nggak bisa rest, karena dia nggak istirahat, dia nggak menjaga stamina tubuhnya, dia sibuk sana sini sehingga stamina tubuhnya, imun tubuhnya nurun. Ketika dia kontak, dia begitu gampang kena COVID. Jadi yang pertama in returning, yang kedua in rest, dalam istirahatnya kita. Kita butuh istirahat dalam masa-masa seperti ini. Istirahat itu artinya kita menyediakan waktu di mana tubuh jasmaninya kita bisa kembali dalam posisi yang optimal. Sama, bukan hanya istirahat secara jasmani, kita juga butuh istirahat secara mental. Untuk kita, mentalnya kita diistirahatkan untuk kembali lagi ke titik optimal. Kita nggak dikuasai oleh stres, kita nggak dikuasai oleh kekhawatiran, kita nggak dikuasai oleh pesimistis, tapi kita kasih istirahat mentalnya kita, jiwanya kita, supaya dia bisa kembali lagi ke titik optimal. Kita bisa melihat dengan sudut pandang yang berbeda kembali. Dan juga rest in spirit, istirahat juga di dalam rohnya kita. Ketika kita istirahat, kita mengizinkan rohnya kita yang sudah perang, kita capek, untuk kembali beristirahat, untuk kembali lagi ke titik optimal. Secara jasmani kita butuh istirahat. Supaya apa? Supaya kita sehat kembali, kita kuat kembali, sel-sel yang mati dihidupkan kembali, muncul lagi sel-sel yang baru, dan kita juga butuh yang namanya istirahat. So, in returning and in rest, you shall be safe. Tuhan katakan, mari datang kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan. I will give you rest. So, yang pertama, dua tahap pertama, ayo returning sama Tuhan dan istirahat. Biar jasmaninya kita, mentalnya kita, rohaninya kita bisa tenang, diam, dan kembali ke titik puncak yang optimal. Yang ketiga, di sana dikatakan in quietness. In quietness itu artinya di dalam suatu situasi yang sunyi, tenang. Bagaimana? Seringkali kita ini nggak bisa quiet dalam masa-masa ini. Kita begitu galau, kita mencari sana-sini, kita dengar informasi sana-sini, sehingga kita nggak bisa tinggal dalam suatu keadaan yang quiet. Nah, salah satu hal yang paling simpel untuk kita belajar bagaimana quiet, kita harus belajar untuk tutup matanya kita, tutup telinganya kita, dan tutup mulutnya kita. Ketika kita menutup 3 panca indera ini, kita akan masuk dalam suatu keadaan yang quiet. Kalau kita hanya nutup mata, tapi kita dengar berita sana-sini, kita nggak bisa quiet, kita nggak bisa tinggal tenang. Tapi kalau telinganya kita tutup, mulut kita tutup, tapi matanya kita melihat berita, melihat sana-sini, kita juga nggak bisa tinggal tenang. Oleh sebab itu sangat penting di masa-masa ini, di sana dikatakan
kita kehilangan kekuatannya kita ketika kita nggak bisa lagi menemukan masa-masa quiet, masa-masa tenang dalam hidupnya kita. In quietness, strength itu akan muncul dalam kehidupannya kita, di dalam tinggal tenang. Jadi saya ingin mengajak Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, ayo ambil waktu untuk engkau dan saya masuk dalam masa-masa quiet, masa-masa di mana engkau nggak nentuh handphone, kau nggak bersentuhan dengan apapun, kau menutup telingamu, kau menutup matamu, kau menutup mulutmu, kau nggak komplain sana sini, tetap quiet, semuanya tenang, silent. Dan di sana kekuatannya kita akan dipulihkan. Dan yang keempat, in confidence atau in trust, dalam kepercayaannya kita dengan Tuhan, dalam imannya kita kepada Tuhan, dalam semua kepercayaannya kita akan semua janji Tuhan, bahwa dia Tuhan nggak akan pernah meninggalkan kehidupannya kita, maka kita akan mendapatkan kekuatan untuk kita bisa survive. So, jadi ada 4 hal yang saya ingin mengajak Bapak Ibu dan teman-teman semuanya pagi ini. In returning, kita kembali sama Tuhan. In rest, kita istirahat, memberikan waktu tenang, tinggal diam untuk semuanya kembali di titik optimal. In quietness, kita menyediakan waktu di mana kita nggak melihat apapun, kita nggak mendengar apapun, kita nggak berbicara apapun, cukup tinggal diam di hadapan Tuhan dan biarkan Dia yang merestorasi kekuatannya kita, mengingatkan kembali janji-janji Tuhan, dan kita bisa kembali lagi membangun yang namanya trust, confidence di dalam Tuhan. Dan saya percaya kalau kita melakukan ini, di sana dijanjikan Tuhan bahwa kita akan diselamatkan dan kita akan memperoleh kekuatan untuk kita bisa menang dalam masa-masa seperti ini. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar kami sungguh-sungguh boleh menang Tuhan dalam masa-masa ini. Kami nggak kalah, kami nggak komplain, tapi kami sungguh-sungguh menjadi masa-masa ini kami kembali Tuhan sama Engkau. Kami kembali lagi menghadap Engkau. Kami kembali lagi beristirahat Tuhan di hadapan-Mu. We rest in your presence Tuhan. Kami mengistirahatkan tubuh kami mengistirahatkan mental kami mengistirahatkan spirit kami, sehingga semuanya boleh kembali dalam titik yang optimal Tuhan. Kami juga mau Tuhan belajar untuk tinggal di dalam quietness Tuhan. Karena di sanalah letak kekuatannya kami Tuhan. Kami nggak akan kuat ketika kami sibuk mendengar sana sini, kami melihat sana sini, kami komplain sana sini. Tapi di dalam quietness itulah ada kekuatan. Dan di dalam kepercayaannya kami akan setiap janji Tuhan, kami semuanya akan dikuatkan. Kami percaya Tuhan ketika kami melakukan ini, kami akan diselamatkan dan kami juga akan mendapatkan kekuatan. Sehingga kami akan keluar lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, berkati setiap umat-Mu. Hari ini kami berjalan bersama-sama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. God bless you.